Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Denny Putra Raharjo dengan NIM 23080104998. Saya Viola Frianti dengan NIM 23080105000. Saya Aldus Rahimasita dengan NIM 23080104999. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian tentang negara Singapura, meliputi profil negara Singapura, sejarah negara Singapura, Demografi Singapura, geografi Singapura, bentuk negara Singapura, dan juga sistem pemerintahan di Singapura. langsung aja ke penjelasannya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama nih, di mana kita akan membahas profil dari Singapura. Singapura memiliki ibu kota yang namanya juga Singapura. Kepala negaranya yaitu adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Hari kemerdekaan Singapura adalah pada tanggal 9 Agustus. Mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Nah, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Sejarah Singapura. Asal-usul Singapura bermula pada abad ke-14 ketika negara ini hanyalah sebuah pelabuhan kecil yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Kemudian pada abad ke-15, pulau ini menjadi bagian dari Kesultanan Malaka yang berpengaruh di kawasan tersebut. Saat abad ke-16, negara ini menjadi bagian dari Kesultanan Johor yang berpusat di daerah yang sekarang disebut Riau, Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke negeri Singa berawal pada abad ke-16. Hal ini terjadi saat para pedagang Portugis mulai mengunjungi Singapura dalam perjalanan mereka menuju wilayah-wilayah lain di Asia. Kedatangan bangsa Eropa ke Singapura. Pada abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, termasuk di wilayah yang kita kenal dengan negara Singapura. Kemudian pada awal abad ke-19, wilayah ini menjadi semakin penting sebagai pusat perdagangan. Setelah itu, pada 1819, Sir Stamford Raffles, seorang pejabat Inggris dari East India Company, tiba di negara tersebut dan membangun pos dagang untuk Inggris. Kemudian, pendirian pelabuhan ini mengubah Singapura dari desa nelayan kecil menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Namun, kedatangan bangsa Eropa ke Singapura ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi penduduk asli di negara tersebut. Banyak penduduk asli yang menjadi buruh paksa dan mengalami penghisapan sumber daya alam serta pemerintahan kolonial yang otoriter. Penjajahan Inggris. Dalam beberapa tahun berikutnya, Inggris secara bertahap mengalami kendali penuh atas Singapura dan mengembangkan ekonomi kolonial di pulau tersebut. Akhirnya, negara ini menjadi salah satu pusat perdagangan penting, terutama dalam perdagangan karet, timah, dan minyak kelapa sawit. Pada 1824, Singapura secara resmi menjadi koloni Inggris setelah Inggris mengambil alih negara tersebut dari Kesultanan Johor. Kemudian negara ini menjadi bagian dari koloni Inggris di India dan kemudian menjadi koloni terpisah pada 1867. Selama masa penjajahan Inggris, negara ini menjadi pusat perdagangan yang penting dan mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Perang Dunia II. Selama Perang Dunia Kedua, Singapura menjadi salah satu wilayah pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945. Pendudukan Jepang menyebabkan banyak penderitaan dan kerusakan baik material maupun nyawa. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara ini kembali menjadi koloni Inggris. Kemerdekaan Singapura. Pada 1959, sudah terlihat tanda-tanda kemerdekaan Singapura. Saat itu bangsa Inggris memberikan otonomi untuk menjadi salah satu negara bagian dalam kerajaan Inggris. Kemudian ketika tahun 1963, Singapura bersama dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak bergabung untuk membentuk Federasi Malaysia. Namun hubungan antara kedua negara tersebut menjadi semakin tegang karena perbedaan pandangan politik dan ekonomi. Pada akhirnya, Singapura memperoleh kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965. Setelah memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Proses kemerdekaan ini berlangsung relatif singkat dan diwarnai oleh konflik dengan pemerintahan Malaysia yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Di sini saya akan jelaskan mengenai demografi Singapura. Singapura sendiri merupakan negara yang maju di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk kurang lebih 6 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,64%. Singapura memiliki populasi manusia 0,075% dari populasi manusia di dunia saat ini. Sebagai negara yang maju, pendapatan per kapita di Singapura cukup besar, yakni $67.200 Amerika Serikat. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yakni Inggris, Melayu, Mandarin, dan juga Tamil.
dengan bahasa nasional yaitu bahasa Melayu. Walaupun penggunaan bahasa Inggris lebih umum digunakan dalam sistem pendidikan dan juga pemerintahan. Agama yang paling banyak dianut di Singapura adalah agama Buddha, dengan agama lainnya yaitu Kristen, Islam, Taoisme, Hindu, dan juga kepercayaan lainnya. Di Singapura juga terdapat beberapa kelompok etnis, yaitu etnis Tionghoa, Melayu, India, dan juga lainnya. Dengan etnis Tionghoa merupakan etnis terbesarnya yang mencapai 70% dari total penduduk yang ada di Singapura. Di sini saya akan jelaskan mengenai geografi Singapura. Singapura itu sendiri merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dengan luas kurang lebih 728 km persegi. Negara ini berseberangan dengan dua negara lain yaitu Indonesia dan juga Malaysia. Singapura terletak di ujung semenanjung Malaysia dan dipisahkan oleh Selat Johor. Di sebelah utara dan timur, Singapura berbatasan dengan Selat Johor dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan dan juga barat, Singapura berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Terdapat beberapa pulau di Singapura dengan pulau terbesarnya yaitu Pulau Singapura, dan beberapa di antaranya merupakan pulau hasil reklamasi daratan. Letak Singapura yang berdekatan dengan garis khatulistiwa membuat Singapura memiliki iklim tropis hangat dengan curah hujan tinggi serta memiliki 3 musim, yakni musim kemarau, musim penghujan, dan juga musim peralihan atau pancaroba. Karakteristik dataran Singapura juga bervariasi, yakni berbukit di sebelah tengah dan utara, serta dataran rendah di sebelah timur. Bentuk pemerintah negara Singapura adalah republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada eksekutif dalam sistem ini. Di sini bersama saya akan membahas tentang sistem pemerintahan di Singapura. Singapura adalah negara republik parlementer dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan di Singapura terdiri dari 3 cabang terpisah atau bisa disebut dengan trias politika. Yang pertama ada legislatif, kedua ada eksekutif, dan ketiga ada yudikatif. Nah, yang pertama legislatif terdiri dari presiden dan parlemen yang bertugas untuk membuat hukum negara. Yang kedua ada eksekutif, terdiri dari menteri kabinet dan para pemegang jabatan yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertugas untuk menjalankan hukum. Yang ketiga ada yudikatif, bertugas untuk menafsirkan hukum melalui pengadilan dan dipimpin oleh Mahkamah Agung. Nah, pada dulunya nih, sistem pemerintahan Singapura itu dimodelkan oleh Westminster. Nah, sistem Westminster sendiri ini adalah sebuah sistem pemerintahan parlementer yang berasal dari Inggris dan telah diterapkan di banyak negara nih yang bekas jajahan Inggris, termasuk Singapura. Singapura menganut sistem politik demokrasi semu, di mana Singapura belum menerapkan nilai-nilai demokrasi sepenuhnya. Selain itu, Singapura memiliki konstitusi tertulis yang menjabarkan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dan cabang-cabangnya. Konstitusi juga menjamin hak-hak dan kebebasan dasar warga negara Singapura. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah semuanya.